Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa alihi wa sahbihi ya nabil kiram, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia-Nya kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Jauh-jauh mencari taksi agar pulang dengan nyaman. Biar punya teman, punya koneksi, mari kita berkenalan. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Adik Nauraya Zara, perwakilan dari SMK Negeri 1 Bendo Magetan, yang akan membagikan ilmu tentang keistimewaan bulan Ramadan dari huruf-huruf yang merangkainya. Bicara soal keistimewaan bulan Ramadan, sudah pasti bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadanu suffadatis syayatin." Bila tiba bulan Ramadan, dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Apa artinya? Allah sedang menyiapkan banyak pahala bagi kita yang benar-benar serius dalam menghadirkan amal terbaik, amal ibadah terbaik, amal soleh terbaik ketika bulan Ramadan. Tidak perlu lagi susah-susah mencari apa saja keistimewaan dari bulan Ramadan. Karena keistimewaan dari bulan Ramadan bisa kita lihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan itu sendiri. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama Ra, yang kedua Mim, yang ketiga Dot, yang keempat Alif, yang kelima Nun. Masing-masing hurufnya memiliki keistimewaan yang menunjukkan keutamaan dari bulan suci Ramadan. Huruf yang pertama, Ra, rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh kasih sayang. Allah sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada kita umatnya yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah diberikan pahala yang setara dengan amalan wajib. Dan ganjarannya adalah ganjaran yang tak terhingga dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bacaan Quran yang kita baca, kalau di selain bulan Ramadan, satu hurufnya dianggap 10 pahala kebaikan. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Coba kita bayangkan, kalau kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka satu hurufnya bukan lagi 10 pahala kebaikan. Bisa jadi dilipat gandakan. Bisa 20, 30, 100, bahkan 1000 pun bisa. Kenapa? Karena Allah sedang mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita. Maka dari itu, keistimewaan bulan Ramadan yang pertama adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang dan cinta kasih Allah kepada kita umatnya yang bertemu dengan Ramadan. Huruf yang kedua yaitu Mim, maghfirah atau ampunan. Allah memberikan ampunan yang besar bagi kita saat bertemu dengan Ramadan. Setiap ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nabiullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Salat Qiyamul Lail kita, salat tarawih kita yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan juga berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita.
Sebagaimana Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan sholat qiyamul lail itu di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa bagi kita umat muslim. Malam apakah itu? Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Malam istimewa tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan bagi siapapun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka bagi kita yang sangat banyak dosanya, yang sangat banyak kesalahannya, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjernihkan semua kesalahan kita, agar nantinya kita mendapat pahala ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf yang ketiga yaitu dad, dhamanah. Allah berikan jaminan. Lalu apa sih yang Allah jaminkan kepada dia yang bertemu dengan Ramadan dan dia berpuasa? Ada satu jaminan surga yang Allah berikan kepada dia yang berpuasa. Surga apakah itu? Surga Ar-Rayyan. Surga yang memang Allah istimewakan bagi dia yang berpuasa di bulan Ramadan. Pastinya kita sangat ingin bertemu dengan kesempatan yang mana kelak Allah akan memasukkan kita ke surganya. Maka dari itu, inilah kesempatan terbaik bagi kita saat bertemu dengan bulan Ramadan. Minimal salah satunya kita menunaikan ibadah puasa dengan puasa yang sungguh-sungguh. Maka Allah akan bukakan pintu surga untuk kita, yaitu surga Ar-Rayyan. Kata netizen mah boro-boro mau sungguh-sungguh puasa, ini mah ada berita. Diduga tidak kuat menahan hingga azan maghrib, seorang jomblo nekat azan sendiri di jam 2 siang. Astagfirullah. Jangan lupa juga, meskipun lagi puasa, wudhu rangkaiannya itu tetap 3 kali. Mau cuci muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali. Bukan apa, soalnya kemarin saya lihat di masjid, ada anak kecil lagi wudhu. Dia bener, kumurnya itu 3 kali. Tapi yang keluar cuma 2 kali. Nah, itu yang satunya dikemanain? Huruf yang keempat yakni alif. Aminah yang artinya keamanan. Allah amankan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Saya teringat akan suatu kisah dalam sebuah hadis dari sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang mana suatu ketika beliau bermimpi. Di dalam mimpinya terdapat 2 orang yang dikisahkan 2 orang ini masuk Islamnya barengan. Yang satu kondisinya lebih giat, lebih rajin sholat, lebih rajin mengaji, lebih soleh lah istilahnya. Kemudian yang kedua, hidupnya biasa aja. Wafat setahun kemudian dan dalam keadaan tertidur. Bisa tebak nggak siapa yang kira-kira masuk surga duluan? Ternyata yang masuk surga duluan adalah orang yang kedua. Yang hidupnya biasa aja, yang wafat dalam keadaan tertidur. Thalhah pun terheran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa orang yang hidupnya biasa aja, wafat dalam keadaan tertidur, tapi bisa mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid dan dirinya lebih soleh? Singkat cerita, kisah ini pun sampai kepada Rasulullah. Rasul pun bertanya, "Wahai Thalhah, mengapa engkau heran? Apa yang membuatmu terheran-heran, wahai Thalhah?" Thalhah pun menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah seharusnya orang pertama yang wafatnya dalam keadaan syahid, yang lebih rajin sholat, lebih rajin mengaji, lebih soleh, yang harusnya masuk surga duluan daripada yang kedua?" Rasul pun balik bertanya,
Bukankah orang tersebut diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Iya. Bukankah orang tersebut selama bulan Ramadan ia berpuasa? Iya. Bukankah orang tersebut selama Ramadan ia sholat? Iya. Bukankah selama Ramadan ia membaca Al-Quran? Iya. Dan bukankah selama Ramadan dia menghadirkan amal soleh? Iya. Apa jawaban Rasul? Ternyata jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan juga bumi. Apa maksudnya? Orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia serius mengisinya dengan amal yang terbaik, dia ibadah dengan baik di bulan Ramadan, ternyata amalan Ramadannya berpotensi mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Sungguh beruntung orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Apalagi ketika dia bisa mengisinya dengan amalan-amalan terbaik. Maka aminah, Allah amankan orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Apa salah satunya? Salah satunya mereka diamankan karena mereka mendapatkan surga terbaik dalam hidupnya. Kemudian huruf yang kelima yaitu nun, nikmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan. Ketika Ramadan, kita mendapatkan nikmat ibadah, juga nikmat menuntut ilmu. Juga di bulan Ramadan, kita mendapatkan kenikmatan emosional, yang tadinya pemarah jadi pemurah, tadinya pengejek jadi pengajak, yang tadinya pemukul jadi perangkul. Seseorang yang biasanya emosinya tersulut luar biasa, ketika Ramadan dia bisa menahan semua itu. Kenapa? Karena Allah memberikan kenikmatan padanya. Bukan hanya nikmat spiritual, nikmat intelektual, nikmat emosional, tapi juga nikmat finansial. Contohnya, saudara kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia, ketika Ramadan kan yang kerja dapat THR, yang dimana mereka bisa mendapatkan keuangan yang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Keistimewaan bulan Ramadan yang dapat kita lihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan, yaitu yang pertama, Ra. Ramadan penuh dengan rahmat. Mim, Ramadan penuh dengan ampunan. Dot, Allah jaminkan surga bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, Alif, Allah berikan keamanan. Yang kelima, Nun, Allah berikan kenikmatan. Selagi kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan, pastikan diri kita, lembutkan hati kita agar bisa menyongsong hari-hari selama bulan Ramadan dan mengisinya dengan amal-amal yang terbaik. Semoga kita semua mendapatkan anugerah dari Allah agar bisa mendapatkan semua keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat pemirsa kok sudah mengantuk. Tenang, ceramahnya sudah habis. Makan siang di depan rumah sebelum berangkat membuka toko. Izinkan saya menutup ceramah yang gak neko-neko. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.